Oke, kembali lagi dengan saya Ria. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang masih pembahasan soal-soal laju reaksi. Oke, ini part yang ketiganya. Reaksi penguraian hidrazin pada ruang 5 liter. Jadi hidrazin itu yang ini ya, N2H4. Pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, dihasilkan gas nitrogennya adalah 5,6. Setelah 20 detik, yang ditanya berapa laju reaksi hidrazin. Oke, teman-teman ingat lagi nih stoikiometri teman-teman. Kalau diketahui pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm dan itu adalah gas, berarti pintar. Ini adalah pada keadaan STP atau keadaan standar. Oke, ingat ya. Jadi keadaannya itu adalah pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Kalau dalam keadaan seperti ini berarti volumenya itu adalah 22,4. Berarti di sini diketahui volumenya nitrogen 5,6, berarti kita bisa ngitung. Oke, pintar. Ngitung mol. Mol sama dengan volume dibagi volume STP. Berarti sama dengan 5,6 dibagi 22,4. Oke, jadi hati-hati teman-teman, harus perhatikan dulu soalnya, baru bisa menjawabnya. Lihat yang diketahui itu apa. Oke, berarti ini berarti seperempatnya ya, adalah 0,25 mol. Oke. Terus di sini diketahui ada waktunya, ada volume. Berarti kita bisa menghitung molar. Molar sama dengan mol dibagi volume. Ingat volume harus dalam liter. Iya kan? Molnya berarti di sini diketahui dia dalam 5 liter katanya dilarutkan pada suhu 5 liter. Berarti 0,25 molar mol dibagi dengan 5 liter. Berarti 0,5 ya. Ya, berarti kemolarannya adalah 0,5 molar. 0,05 sorry. 0,05 molar. Oke, yang ditanya bukan kemolaran, tetapi adalah laju, V. Ingat lagi, laju itu berarti konsentrasi dibagi persatuan waktu. Oke, ini 0,05 kemolarannya, terus dibagi dengan waktunya katanya setelah dia 20 detik, berarti dibagi dengan 20. Oke, jadi 0,05 dibagi dengan 20, berarti sama dengan, mana nih? Ya kan 0,25 ya. Oke. Oh, maaf, ada yang salah. Maaf. Oke. Ini nih. Ini benar. 0,05 dibagi 20, ini kan sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Oke, ini punya siapa? Teman-teman harus hati-hati. Ini adalah punya dari nitrogen. Yang ditanya itu adalah hidrazin. Hidrazin itu adalah yang ini. Oke, berarti kita buat persamaan laju reaksi apa? Persamaan reaksinya dulu nih. Berarti 3N2H4 dia terurai menjadi amonia ditambah dengan nitrogen. Oke, ingat persamaan reaksinya harus setara. Ya. Di sini N-nya 6, ini 4, ini 2. Oke, udah pas 6. H-nya di sini 12. Oke, udah sama ya. Ini tadi diketahui bahwa ini di laju reaksinya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Berarti kalau kita mau cari V-nya yang ini, berarti pakai perbandingan koefisien. Ingat ya, saya bilang bisa kalau perbandingan koefisien itu bisa cari apapun, tergantung yang diketahui dalam persamaan reaksi itu. Berarti ini adalah koefisien yang dicari, berarti 3 per koefisien yang sudah diketahui, yaitu 1 dikali ini, karena kita mau cari laju, berarti kita buat dikali dengan lajunya dari nitrogen. Ya kan? 10 pangkat min 3. 3 dikali 2,5 berarti 7,5 dikali 10 pangkat min 3. Udah ketemu jawabnya. Dijawabnya adalah yang E. Oke, gampang kan? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat soal itu, jangan buru-buru. Oh, ini soalnya susah nih, nggak. Lihat aja dulu yang diketahuinya apa, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nih, perhatikan reaksi berikut. Ini ada persamaan reaksi.
ditanya, tanya orde. Ini nggak ada percobaannya, tapi cuma dalam bentuk kata-kata seperti ini. Ingat ya, dalam persamaan reaksi, pada persamaan reaksi kita nggak bisa menentukan ordenya. Yang bisa diketahui, kita dapat menghitung orde jika diketahui percobaannya. Nih. Pada saat konsentrasi, kita butuh nih, V sama dengan konsentrasi Br kali konsentrasi NO. Nih, kita ini belum tahu deh berapa ya. Kita misalnya X ini Y. Nih, pada saat konsentrasi Br, kita buat konsentrasinya Br tetap. Dan konsentrasinya NO diperbesar 3 kali. V, konsentrasi Br kita tetap, kita buat 1 ya. Terus konsentrasi NO-nya dibuat 3. Berarti lajunya katanya 9 kali. Berarti ini orde 2 dong. Ya kan? Karena kan ini, kalau misalnya ini kita pangkatin 2, pangkatin 3, tetap aja 1. Ya kan? Berarti ini harus orde 2. Supaya sama. Berarti udah diketahui Y-nya sama dengan ordenya 2. Lanjut lagi. Dan jika konsentrasi kedua bereaksi, jadi dua-duanya itu dinaikkan 4 kali. Kita buat nih. V ini 4, PR-nya, NO-nya juga 4. Tadi 4 itu kita udah dapat nih ada 2 ya. Jadi katanya V-nya 12. Kita kali nih, ini kan ke sini berapa? 4 kali 4 itu sama dengan 16. 16 dikali 4 berapa? 16 dikali 4 itu berarti 24, 2, 64. Berarti nggak sama ya? Ini tetap berarti supaya ini 16 berarti ini harus 2. Ya kan? Kalau ini harus 2 berarti dia pangkat setengah. Ya kan? Kalau 4 pangkat setengah itu kan sama aja dengan akar 4 dong. Akar 4 kan 2. Berarti 2 dikali 16 berarti ini sama dengan udah pas 32. Kayak gitu. Berarti yang G-nya ordenya 2, sedangkan X-nya ordenya setengah, berarti yang ditanya adalah orde reaksi. Jadi kalau ditanya adalah orde reaksi, orde total, berarti itu adalah jumlah dari orde per reaksinya. Berarti ini 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5. Jadi orde itu dia ada pecahan, ada 0,5, ada 1, ada min, kayak gitu ya. Jadi tergantung pada soalnya. Lanjut lagi nih. Sebanyak 8 gram, ini faktor-faktor laju reaksi ya. Sebanyak 8 gram logam zinc dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi 50 ml. Jadi ini masanya dibuat semuanya 8. Terus volumenya dari HCl dibuat 50. Ini suhu masing-masing dan ini T-nya. Perhatiin, ini ada kondisinya. Kondisi nih. Jadi pasangan gambar yang sesuai dengan kondisi yang dibuat ini yang mana? Nih perhatiin ya. Variabel bebas itu berarti yang kita ubah-ubah. Jadi suhunya nanti diubah-ubah. Sedangkan kalau dia variabel terikat itu adalah yang dibuat tetap. Variabel tetap di sini adalah konsentrasi dan luas permukaan. Sedangkan kalau variabel terikat ini adalah hasil yang bisa kita amati atau hasil dari percobaan yang kita udah buat, gitu. Berarti kita cek ya. 1 dan 2 katanya HCl konsentrasinya harus sama. Benar, konsentrasinya sama. Luas permukaannya sama. Ini sama-sama bentuknya nih ya. Maksudnya dia ukurannya lebih besar daripada ini kan udah dipotong-potong nih, ya. Berarti ini ukurannya sama, luas permukaan sama, apalagi nih, konsentrasinya sama. Kita cek, suhunya dia beda nggak? Nih suhunya beda. Berarti jawabannya udah jelas yang A. Bisa ya. Jadi kalau dia bebas berarti dia dibuat otak-atik, kalau dia terkontrol berarti dibuat dia sama. Kalau 1 dan 3 nih, 1 dan 3 ini salah, karena ini konsentrasinya beda. Padahal yang diminta konsentrasinya harus tetap terkontrol. Terkontrol ini, ingat ya, kalau dia namanya variabelnya itu nanti disebut terkontrol, ini sama juga dengan tetap. Jadi kita buat dalam keadaan yang sama. Sedangkan kalau variabel bebas, ini yang kita ganti-ganti. Jadi suhunya ini suhunya beda kan. Kalau misalnya 1 dan 3 tadi, ini suhunya sama. Berarti nggak bisa dong, nggak memenuhi. Gitu. Kalau 2 dan 3, ini juga salah nih. Konsentrasinya juga salah. Kalau luas permukaannya sudah sama. Suhunya juga udah bebas. Berarti yang salahnya di konsentrasinya. Kalau 2 dan 4, salahnya nih. Ini konsentrasi luas permukaannya beda. Ini ukurannya lebih kecil. Konsentrasinya juga beda.
Oke, berarti nggak memenuhi. Oke, bisa ya. Lanjut lagi. Oke. Kalau soal berikutnya, oke, ini sama laju reaksi lagi dan dengan dipengaruhi oleh faktor-faktornya. Oke, ini perhatiin ya. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi, berarti di kata-kata hanya dipengaruhi oleh luas permukaan yang mana? Oke, ingat ya yang diperhatikan gini. Jadi, kalau dia disebutin hanya dipengaruhi oleh luas permukaan, oke, berarti dari sekian faktor yang ada yang dibuat ini yang berubah-ubah. Oke, jadi ini yang dibuat bebas. Oke, sedangkan yang lainnya harus sama. Oke, kita cek 1 dan 3. 1 dan 3 ini konsentrasinya beda. Oke, padahal yang harus beda itu cuma luas permukaan atau ukuran dari zat yang akan dilarutkan. Oke, jadi A salah. 2 dan 3. 2 dan 3, oke, benar. Ini luas permukaannya udah beda ya. Ini ukurannya lebih besar, ini ukurannya lebih kecil. Nah, ini salah lagi. Konsentrasinya dia beda. Oke, dan satu lagi yang membedakannya. Ini dia diaduk, sedangkan ini enggak. Oke, berarti yang ini salah. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, ini dia ukuran dari luas permukaannya udah sama. Terus ini konsentrasinya oke, ini salah karena dia beda, kata kita harus buat sama. Dan juga ini dia diaduk, ini enggak. Oke, salah. 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, ini ukuran luas permukaannya udah sama. Ah, ini juga tidak diaduk. Nih, konsentrasinya ini 2 molar, ini 1 molar. Oke, sorry. Untuk 2 dan 4 ya. Oke, 3 dan 4. Oke, 3 dan 4, sorry. Ini dia lebih kecil, ini besar. Oke, udah benar. Luas permukaannya dibuat beragam. Ini konsentrasinya sama. Oh, berarti jawabnya adalah 3 dan 4. Oke, nah ini jawabnya yang D. Oke, 3 dan 4 jawabannya. Kalau 4 dan 5, nah salahnya di sini. Nih, konsentrasinya dia beda. Ininya sudah benar. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau disebutin di soal hanya dipengaruhi, berarti yang mempengaruhi itu yang dibuat dia bebas. Sedangkan faktor yang lain itu dibuat dalam keadaan tetap. Oke, lanjut lagi soal yang berikutnya, yaitu perhatikan hasil percobaan dari karbon dioksida. Oke, ini diketahui volumenya dibuat sama, ini volumenya, ini waktunya. Laju reaksi pembentukan CO2 pada suhu tersebut. Oke, nih, sebelumnya kan teman-teman tahu nih bahwa laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi per perubahan waktu, ya kan? Jadi, ini nggak melulu atau nggak harus dia dalam bentuk konsentrasi. Bisa juga dia perubahan volume dari zat itu per satuan waktu. Kayak gitu ya. Jadi dia perubahan volumenya per perubahan waktu gitu. Oke, kita bedain ya. Ini volume, ini kalau ada tanda kayak gini itu berarti lajunya. Oke, jadi perubahan volumenya per satuan waktu. Oke, karena di sini perubahan berarti kita ambil 2 percobaan. Berarti ini sama dengan 12 dibagi 4 ya kan untuk volumenya, sedangkan waktunya 9 dikurang 3. Berarti 12 dikurang 8 itu 12 dikurang 4, 8. 9 dikurang 3 itu sama dengan 6. Ya kan? Berarti kalau dia 8/6 itu sama dengan 1,33. Oke? 1,33. Berarti jawabnya adalah yang C. Kalau misalnya kita ambil 3 dan 2 gimana? Oke, kita cek. Sama nggak? Seharusnya sih dia harus sama karena dia suhunya sama. Oke, ini berarti 36 dikurang 12 per 27 dikurang 9. Ini 36 dikurang 12 itu kan sama dengan 24 ya. Dibagi 18, ya kan? 24 27 kurang 9 kan 18 ya. Ini kalau kita sederhanain sama-sama dibagi 3, ya kan? Bisa nih 8/6. Balik lagi ke sini, sama. Oke, jadi jawabnya gitu. Jadi teman-teman jangan cuma terfokus bahwa laju itu adalah cuma perubahan konsentrasi per satuan waktu, tidak. Bisa juga dengan perubahan volume per satuan waktu. Oke, jadi kalau perubahan berarti delta, berarti T2, misalnya nih volume pertama dengan volume kedua dengan volume ketiga, kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi.
Nih, ini apa lagi nih? Kita cek dulu ya. Kalsium karbonat larut dalam asam klorida. Ini persamaan reaksinya. Cara praktis. Oke, ini ditanya adalah cara praktis untuk menentukan laju reaksi. Oke, ini dasar banget nih. Oke, teman-teman semuanya harus tahu nih. Ini paling dasar pengantar dari laju reaksi itu apa? Kayak gitu. Ca, oke, sorry. Ca2 ditambah H2O ditambah CO2. Oke, nih cara praktisnya ya, perhatiin. Ini adalah reaktan atau bereaksi. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah produk. Oke, teman-teman harus ingat, kalau kita mereaksi segala sesuatu, kalau dalam persamaan reaksi ya, yang ada itu yang di awal adalah reaktannya. Sedangkan kalau produk itu di awal reaksi dia tidak ada. Oke, setelah reaksi berjalan lama-kelamaan jumlah reaktannya bakalan berkurang. Dengan seiring waktu reaksi itu terjadi, produknya itu bakalan muncul, bakalan ada kayak gitu. Berarti dengan sendirinya laju dari reaktan ini dia berkurang. Oke, sedangkan laju dari produknya itu bertambah. Oke, jadi yang ditanya di sini cara praktis yang sesuai yang mana? Kita cek nih. Laju berkurangnya kristal. Oke, tapi ingat ya, kalau laju itu kan dia adalah gini. Laju, nih misal ya, kita cari untuk yang HCl. Berarti VHCl itu sama dengan laju konsentrasi pengurangan HCl per satuan waktu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih, laju pembentukan air, di sini cara praktis ya. Laju pembentukan air. Oke, memang pembentukan tapi nggak diketahui dia bertambah atau berkurang. Oke, ini salah. Laju pembentukan CO2. Oke, benar di laju pembentukan CO2, tapi bukan itu jawaban paling tepat. Laju terbentuknya CaCl2, oke juga benar, tetapi nggak ada istilah berkurang dan bertambahnya, itu salah. Laju berkurangnya konsentrasi HCl, ini yang lebih tepat. Oke, jadi konsentrasinya ini yang di sini kan HCl posisinya sebagai reaktan ya. Jadi reaktan itu dia berkurang, berarti laju berkurangnya konsentrasi HCl. Sedangkan kalau di sini apa kesalahannya? Karena ini disebut dalam bentuk kristal. Oke, kita mau dia adalah dalam bentuk konsentrasinya.